إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidil qawnaini wa ala alihi wa ashabihi wa libaitihi wa dhurriyyatihi jama'in wa ba'du. Sahabat-sahabat karena Allah, hari ini banyak yang gak enak badannya. Gak tahu, mungkin karena faktor perubahan cuaca lumayan ekstrim di luar, bukan karena corona ya. Saya pun juga masuk angin, hampir mau cancel sebenarnya, hati saya nolak. Kamu cancel sekali, nanti himmah kita putus semua gitu. Akhirnya kita kalahkan lah ya. Dengan conditioning macam-macam lah. Tetap aja sebenarnya agak berat hari ini. Tapi ternyata tidak hanya saya yang merasakan, banyak yang merasakan. Ya, kawan-kawan kita sebagian ada yang tidak datang karena marid ya. Semoga Allah membersihkan hatinya, badannya dari keburukan-keburukan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca surah Al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina وبسنادنا المتصل المصنف الإمام الحافظ المحدث الفقيه أبي حفص عمر السروردي قدس الله سره في ذكر فتوح الأربعينية. Pekan lalu kita sudah membahas tentang dari manakah asalnya khalwat 40 hari, menyepi 40 hari. Kemudian kita sudah sebutkan ternyata itu adalah amalan para nabi. Jadi seorang nabi itu sebelum diutus sebagai rasul diperintahkan Allah berkhalwat dulu. Itu. Maka nabi itu ada yang salik lalu majzub, sehingga salik majzub lengkap. Kita ngelihat orang ada yang salik doang, ada yang majzub doang. Ya. Dua kelompok ini tidak bisa menjadi mursyid atau menjadi guru, tapi kita bisa ngambil hikmah dari dua orang ini. Jadi antum kalau ngelihat di luar sana yang lagi masyhur ini, Allah kok bikin mereka masyhur sekarang, dibuat ada panggungnya, itu kan aneh. Ini baru ini dan baru Indonesia yang berani menampilkan wali majzub. Antum bilang wali majdub gitu ya. Yang sahih itu majdub. Ya. Wali majdub, wali yang akalnya sudah kalah oleh mahabbahnya, cintanya kepada Allah. Maka mereka kayak anak-anak. Sebagian yang tidak sopan bilang kayak orang gila gitu ya. Enggak, mereka bukan gila, bukan anak-anak, tapi mereka sedang asik di alam rohaninya. Dan kita tidak bisa hukumi dengan hukum mukallaf biasa. Ya. Wali iya, tapi bukan sufi. Kalau sufi minimal dia salik. Tapi yang bisa menjadi mursyid siapa? Salik yang majzub atau majzub yang salik. Gimana ceritanya? Salik kalau dia berlatih dengan syekh yang mursyid, yang kamil, yang dapat ijazah dari gurunya secara sahih, lahir dan batin. Ada yang dapat ijazah secara kertas, tapi tidak dapat ijazah secara rohani, dan itu banyak. Ada yang dapat ijazah secara rohani, tapi tidak punya SIM, tidak punya kertas, repot juga. Diingkarilah oleh banyak orang-orang. Nah, itu terjadi di banyak zawiyah, di banyak pusat-pusat zikir. Tentu untuk menjaga itu, maka si salik ini dia harus berlatih dengan gurunya sampai kemudian dia bisa berdiri sendiri. Jadi kapan salik bisa menjadi guru? Kalau dia sudah mustaqim. Sama kayak muqallid, kapan dia boleh berfatwa? Kalau dia sudah mengerti suatu persoalan tanpa gurunya. Ya. Kalau di dunia kampus, bab akliyat, bab akal, kapan dia bisa menjadi mandiri? Minimal dia doktor gitu ya. Ini kan doktor nih ya. Nanti bisa nulis sendiri. Setelah bisa nulis sendiri, tetap dibimbing, akhirnya diwisuda. Jadi jadi dokter pun diwisuda. Ya toh? Masa jadi wali nggak diwisuda? Ada seremonial rohaninya.
Cuma ahli rohani yang tahu itu. Ya, orang jadi dokter aja di wisuda, dirayakan. Antum jadi LC aja di wisuda. S1, S2, S3, TK aja ada wisudanya. Masa jadi wali gak ada wisudanya? Dan itu orang jadi pejabat dunia itu di SK. Maka wali-wali itu ada yang di SK secara rohani. Perintahnya ada yang umum dari Allah, ada yang rohani. Jadi kita nggak bisa main-main di situ. Jadi hati-hati dalam bab ini ya. Jadi nggak bisa antum baca kitab terus itu jadi mursyid ya. Kebelinger itu. Kalau dokter sudah jadi dokter terus jadi dosen bisa membimbing skripsi, tesis, disertasi, benar nggak? Iya. Kok bisa? Karena dia sudah melalui itu. Nah, ini disebut salik. Nah, tapi ada yang dia pintar cuma nggak kuliah sampai S3, paling S1, dikasihlah doktor honoris causa, ini disebut majzub. Kira-kira begitu ya. Jadi doktor honoris causa itu gelar wali majzub lah, tapi dia bukan akademisi murni gitu. Maka nggak bisa mungkin bimbingan langsung sama dia gitu, kecuali dia kemudian memahami metodologi dengan baik. Jadi thariqah itu menjembatani antara salik dengan majzub. Kenapa perlu berthariqah? Menjembatani antara mahabbah yang murni pada diri seorang wali majzub dengan metodologi tata cara yang kebanyakan manusia membutuhkan itu, dan itu ada pada salik. Maka salik yang majzub, salik ketika dia berlatih kalahlah sifat nafsiyahnya, baru dia majzub. Kalau dia sudah majzub, baru dia dikeluarkan ijazahnya oleh gurunya, atau minimal dia dilepas oleh gurunya, kira-kira seperti itu ya. Atau sebaliknya, dia majzub kemudian Allah kembalikan akalnya, jadi Allah tambah kekuatan akalnya sehingga akalnya kembali lagi seperti biasa, majzubnya ketutup. Nah, ini Nabi Muhammad SAW waktu kecil beliau sudah majzub, ini dadanya sudah dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat. Lebih mulia Nabi Muhammad atau Jibril? Jibril itu sebenarnya guru atau mentor biasa. Sebenarnya Nabi Muhammad perlu nggak Jibril? Sebenarnya nggak perlu Jibril. Tapi skenario Allah ngajarin kita bahwa selevel Nabi pun supaya beliau kemudian ingat dengan Nur Muhammadiyah, Nur Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah yang ada dalam dirinya, maka diutuslah Jibril. Ngajarin kita biar kita malu. Selevel Nabi Muhammad ada mentornya kok gitu. Masa kita nggak punya? Ya. Maka teman-teman yang makan Allah, kita sudah sebutkan hadisnya ya. Dan Nabi Muhammad SAW sebelum diutus, tapi sudah jadi Nabi, beliau berkhalwat di mana? Di Ghar Hira. Ya. Dan itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan A'immah Sittah meriwayatkan semua dengan lafaz yang berbeda-beda ya. Nah, yang paling jelas ini lafaznya di Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Surawardi. Nah, ini dia pakai riwayat dia sendiri nih. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ar-ru'ya shadiqah fi an-naum, halaman 126 ya. Kata Aisyah, wahyu pertama yang sampai kepada Nabi bukan Quran, bukan Iqra. Kebanyakan orang keliru, dikira Iqra. Padahal ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Jadi kalau boleh disebut calon wali itu pertama yang dia dapat apa? Mimpi dulu. Ya. Tapi ini bukan sembarang mimpi, bukan mimpi bunga tidur. Ini ru'ya shadiqah. Ru'ya shadiqah itu bisa sedang jaga, bisa sedang tidur. Ya, antum mengalami apa lagi zikir itu sudah ru'ya shadiqah, dan itu yaqzah, nyata. Di mana mau nolaknya? Ya. Itu buka juga mata masih begitu kok. Apalagi ditambah merem, tambah zikir, tambah kencang dia. Nah, di situ orang akan sadar, oh saya punya dimensi lain ya. Kenapa selama ini kita memanjakan fisik tapi tidak memanjakan rohani? Untuk memanjakan akal, akalnya dikasih kesusahan. Kuliah mahal nggak? Mahal. Biaya ini itu, beli buku, semuanya mahal dan nyusahin. Nanti pas ujian
skripsi, disertasi, dibantai-bantai sama dosennya. Jadi ternyata kita itu cari masalah hidupnya, enggak? Cari kerajo. Cari masalah itu. Cari kelelahan. Nah, kelelahan itu ketika diulang terlatih hilang lelah, namanya riyadhah. Jadi riyadhah itu sesuatu masalah yang kita ulang sampai tahan banting. Kalau sudah tahan banting, maka orangnya lolos mujahadah. Baru dia awal dari mujahadah di situ. Di riyadhah ulang. Mujahadah nanti ujungnya istiqomah. Baik. Maka dengan ini teman-teman, karena Allah, Nabi setelah dapat itu apa? Hubbiba ilaihil khala. Nah, ini nas nabawi. Bahwa berkhalwat itu bukanlah bid'ah, tapi langsung dari Nabi Muhammad SAW. Fahubbiba ilaihil khala. Lalu Nabi suka berkhalwat. Khala artinya berkhalwat. Kesalahan orang hari ini. Jadi kalau antum lihat ada Ustadz Sunnah, ini kan ada mantan Ustadz Sunnah nih. Kita Ustadz bid'ah ya Ustadz ya. Orang yang aku Ustadz Sunnah, ahli fiqih, itu dia hanya memandang Nabi dari sisi syakhsiyahnya, dari sisi zahirnya. Oke, dalam bab fikih tidak masalah. Maka mereka menyebut hukum itu taklif. Taklif itu beban. Tapi bagi sufi tidak ada hukum ibadah itu taklif, gak ada. Semuanya ta'rif. Semua ibadah itu isinya ma'rifatullah. Kalau taklif, makanya ahli fikih itu pemalas sebagian. Kecuali yang Allah sudah buka kalbunya. Ya, coba lihat banyak ustadz kok nggak datang ke masjid. Santri-santri di pesantren, orang udah azan dia ngerokok aja. Nonton aja. Kita nyaksiin kok. Apa yang salah di dalam mereka? Yaitu dia menganggap ibadah itu dan tertipu dengan masalah ini waktu ikhtiar, waktu mustahab. Mengetahui itu bukan untuk mundur waktu. Mengetahui bahwa ini wajib, tidak wajib, sunnah muakkadah, bukan supaya kita meremehkan. Imam Syafi'i tidak mewajibkan sholat jamaah, ya enggak? Tapi Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Nah, kawan-kawan itu nanya hukum supaya cari rukhsah. Kata ba'ur rukhos. Cari keringanan. Nah, ini mazmum ya. Baik. Kalau teman-teman, Nabi di dalam khalwatnya Allah kemudian kasih reminder ke kalbunya. Apa itu? Datang kepada beliau Jibril alaihissalam lalu mengatakan Iqra. Kok Jibril nggak ngajarin dulu ya? Seharusnya kan diajar dulu. Diajar dulu baru disuruh baca. Kenapa? Tahu sebabnya? Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakim min alim, ya. Benar itu ayatnya. Sesungguhnya engkau langsung bertalaki mengambil Al-Qur'an dari sisi Allah, min ladun, langsung tanpa perantara. Jadi teori-teori mengenai dalam itqan ulumul Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu turun pertama ke Lauh Mahfuz, ya. Terus dia dihafal oleh Jibril, diturunkan ke Baitul Izzah. Itu adalah yang kedua, bukan yang ayat ini. Ayat ini berbicara bahwa Nabi SAW langsung ngambil dari Allah tanpa perantara. Itulah puncak laduni yang hakiki. Di luar itu laduni-ladunian. Ya, laduni-ladunian itu. Laduni klaim. Laduni hakiki adalah Nabi langsung mengambil Al-Quran dari Allah. Maka Jibril bilang, Jibril lihat, Iqra, baca. Apa jawaban beliau? Ma'ana biqari. Ini kan satu riwayat. Di riwayat lain kan bukan begini. Ma'ana biqari artinya apa? Aku ma'ana biqari, tidaklah aku membaca. Ya. Atau riwayat berikutnya apa? Ma'aqra, apa yang aku baca? Ya. Nah, di sini kan tidak disebutkan ya. Cuma ma'ana biqari. Maka perlu ada semacam coba lihat teman-teman. Fa'akhazani faghattani. Berapa kali itu? 3 kali. Lalu Jibril mengambilku, lalu memelukku. Tapi kayak semacam orang apa ya? Ngapit gitu ya. Ghattan. Orang kalau sesak napas itu silatnya keluar tuh.
Ya, kita kunci dia keluar silatnya. Cobain aja. Antum yang sudah belajar zikir nafas, itu mau iblis apa aja yang nyerang, itu keluar tuh, keluar zikirnya langsung melawan. Ya, tapi kalau belum dapat zikir tahan nafas, ya paling keluarnya ayat kursi mulu. Ya ayat kursi sih nggak apa-apa, tapi yang pakai tahan nafas itu beda. Nah, sekarang kan belum ya, belum semua kan dapat. Anak Nabi Muhammad, ruhaninya Nabi itu sudah ada sebelum alam semesta ini dicipta. Itulah penciptaan pertama, itu nur Nabi Muhammad SAW. Maka Allah sudah turunkan kalamnya ke Nabi Muhammad. Itu udah pertama udah. Itu yang dimaksud kuntu nabiyan wa Adam baina ma'in wa tin, baina ruhin wa tin, atau dalam ayat ketiga munjadilun baina ma'in wa tin. Adam itu masih tanah, aku sudah diangkat jadi nabi. Ya. Ada kekeliruan sebagian ahli kebatinan, dia pakai hadis ini untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu qadim. Nah, itu keliru. Nabi tidak qadim, Nabi hadis, ciptaan Allah. Tapi semua ruh hakiki itu Allah ciptakan baqa. Tapi dia tidak qadim. Ya. Tapi semua hembusannya berasal dari yang maha qadim. Siapa yang menghembus? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad itu semua pancaran kalam-kalam Allah ada dalam dirinya. Nah, jadi yang diturunkan kedua kali itu ya karena ada unsur hukum syariat yang harus diperjelas, maka lewat struktur Jibril dulu. Lauh Mahfuz, Jibril, Baitul Izzah, turun lagi. Nah, itu berkaitan dengan tasyri', ya, pensyariatan. Jadi salahkah Aisyah mengatakan khuluquhul Quran? Khuluqnya Quran. Itu Aisyah sudah kasyaf sudah. Ya, sudah kebuka mata batin Aisyah dan memandang Nabi itu apa aja Quran. Itu. Maka kita masuk sekarang ke bab 27 ya, biar faham kenapa kita baca dulu yang di belakang tadi, bahwa khalwat bukanlah buatan sufi, tapi khalwat adalah buatan panduan ini ada di junjungannya para sufi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka batallah satu tasawuf jika dia tidak merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi biarlah orang di luar sana mengatakan sufi itu zindiq, sufi itu pelaku bid'ah, antum nggak usah sibuk. Kita sibuk saja dengan aib kita sendiri, kita nuslih anfusana, kita perbaiki diri sendiri. Capek merawat kalam-kalam orang itu capek ya. Ya, mending kita merawat qalbu kita. وقد غلط في طريق الخلوة والأربعينية قوم وحرفوا الكلم عن مواضعه ودخل عليهم الشيطان وفتح عليهم بابا من الغرور. Jadi beliau lagi buat sebuah statement mengenai ada orang salah faham mengenai khalwat. Dikira itu tasawuf. Berkhalwat, menyepi ya. Kemudian arba'in 40-an hari. Lalu mereka rubahlah kalam khalwat itu sesuai dengan hajat mereka, sehingga di saat mereka berkhalwat dakhala alaihim syaitan, mereka didatangi oleh syaitan ya, wa fataha alaihim baban al-ghurur, lalu mereka tertipu dan dakhalul khalwata ala ghairi aslin mustaqim, mereka masuk khalwat tapi tidak dengan dasar yang lurus, min ta'diyati haqqil khalwati bil ikhlas, dalam menunaikan syarat khalwat dengan ikhlas. Wasami'u anna al-masyayikh as-sufiyah kanat lahum khalawat. Mereka mendengar bahwa para masyayikh sufi, masyayikh dan para sufi, mereka berkhalwat. Lalu ketika berkhalwat mengalami kejadian-kejadian aneh. Zaharat lahum waqa'i' wa kushifu bi gharaib wa ajaib. Lalu mereka dapat kasyaf yang aneh-aneh dan ajaib-ajaib. Karena mendengar cerita itu, dakhalul khalwah. Jadi motivasinya sudah nggak benar, karena mendengar bahwa kalau nanti suluk, kalau nanti belajar tarekat, nanti bisa mengalami hal yang aneh-aneh. Teman-teman, hal-hal itu suka-suka Allah. Allah kasih dapat, kalau nggak Allah kasih, ya ustadz nggak bisa ngasih. Mursyid cuma ridho, cuma doain ya Allah kasih muridku, ya Allah kasih temanku. Kalau Allah nggak kasih, ini suka-suka Allah, yang punya Allah kok. Ya. Di situ mursyid itu makomnya la haula wala quwata illa billah, nggak bisa ngapa-ngapain.
ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Sekali terbesit dalam hati si mursyid, karena itu aku mursyidnya, dia mengalami pengalaman ini, udah batal rohaninya, dia harus tobat lagi. Ya, itu bahaya itu, ya, bahaya sekali. Seperti nafsiyahnya masih kuat. Jadi beliau faham semenjak dulu sudah ada orang yang berkhalwat tapi tidak dengan niat yang benar. Masuk tarekat, masuk tasawuf bukan karena niat yang sahih, tapi niatnya ingin mendapatkan hal-hal seperti ini. Di Maroko sekarang lagi rame, ada satu tarekat cabang dari Syaziliyah Alawiyah namanya Karkariyah. Al-Karkariyah. Al-Karkariyah ini ketika saya amati ilmunya ilmu ma'rifat. Cuma sayang murid-muridnya dari berbagai negara yang ditalkin, kemudian diminta testimoni apa yang dia yang dia rasakan setelah berzikir. Ya murid yang dapat cerita-cerita, yang nggak dapat nyesek di hatinya. Kok temanku dapat, saya nggak dapat. Akhirnya ditahzirlah oleh sebagian ulama di Maroko. Saya faham maksudnya karkariyah itu, mereka mempunyai ahwal, maqamat, dan mukasyafat. Tapi jika itu dijadikan testimoni, bahkan dimasukkan ke YouTube, akibatnya apa? Murid-murid yang awam, dia berzikir niatnya pengen dapat itu. Jadi ada yang bercerita, saya seakan-akan naik ke Baitul Ma'mur, ada yang melihat cahaya, ada yang bla bla bla. Itu kalau Allah kasih, kan beda orang beda pemberian. Kata Imam Qushairi dalam kitab Sirah Qushairiyah, kita bahas kemarin di MRBC, seringan-ringannya warid itu merasa kadang sedih, kadang takut, kadang nyaman, gitu. Nah, itu bagian dari warid. Itu orang sudah dapat hatijah zikir namanya. Ya, jadi nggak mesti merasakan terbang, melayang, apa nggak mesti. Ya, itu beda orang, beda pengalaman. Tergantung dia dibuka nggak bagian yang itu. Kalau nggak dibuka nggak masalah. Jadi beliau udah garis bawahi. Wahada ainul i'tilal wa mahdud dhalal. Orang yang bertarekat, berzikir, berwirid, niatnya ingin mendapatkan hal itu, ini adalah inti dari kesesatan. Tapi kalau kita dikasih, ya alhamdulillah, dapat misalnya rasa itu, ya alhamdulillah, no problem. Bahkan itu pertanda kalau Allah itu memang pengen ngasih warid kepada kita. Wa innamal qaum ikhtarul khalwah wal wahdah li salamatid din wa tafaqqudi ahwalin nafsi wa ikhlasil amalillah. Coba ini digaris bawahi. Wa innamal qaum, para sufi itu disebut al-qaum, memilih khalwat dan menyendiri untuk apa? Untuk 3 hal. Salamatid din, untuk menyelamatkan agama dalam dirinya. Yang kedua, tafaqqud ahwalin nafs, untuk meminimalisir gejolak-gejolak jiwa. Ya, artinya merawat, melatih jiwa. Tidur itu normalnya kita berapa? 8 jam. Ya. Tapi kalau khalwat jangan 8 jam, namanya pindah tempat tidur. Harus dikurangi. Makan sehari 3 kali, mungkin 1 piring nambah. Kalau di sana kalau bisa dikit aja gitu, kurma aja atau pisang aja, dikit-dikit aja. Kalau mau makan juga mungkin sekali sehari. Selebihnya cukup kurma dan lain-lain. Bahkan beberapa masyayikh pakai air, cuma air. Supaya apa? Supaya nafsnya tidak bergejolak. Nah ini berat sekali. Walaupun nanti kalau balik begitu lagi, nggak apa-apa. Yang penting dia sudah merasakan. Nah, khalwat itu penting, sangat penting sekali. Antum kalau belum pernah merasakan khalwat, ya belum tahulah manisnya khalwat. Nikmat sekali. Nikmat bagi ruh, tapi tersiksa bagi nafs. Karena nafs kita nggak kekal, ruh itu kekal. Kalau dia sudah faham dirinya, dia akan kecanduan berkhalwat. Itu sebabnya orang kalau sudah tahu nikmatnya zikir, itu nggak mau ninggalin zikir. Karena ruhnya sudah merasakan nikmatnya zikir. Dan yang ketiga apa? Ikhlasil amal lillah. Nah, beramal tulus, jadi berlatih tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya semua tarekat mu'tabarah
itu menggunakan doa ilahi anta maksudi wa ridwaka wa atini mahabbataka. Di sebagian mursyid memberi itu, ya sebagian tidak. Jadi boleh dipakai, itu boleh enggak. Wa nukila an Abi Amr al-Anmati, dinukil dari Abu Amr al-Anmati, annahu qala la yasfu lil aqil fahmul akhir illa bi ihkamihi ma yajibu alayhi min islahil awwal wal mawatin allati yanbaghi an ya'rifa minha amizdadun huwa am muntaqis فعليه أن يطلب مواضع الخلوة لكي لا يعارضه شاغل فيفسد عليه ما يريده. Jadi ada seorang imam namanya Abu Amr al-Anmati mengatakan seorang akil tidak akan murni pemahamannya sampai kepada pemahaman yang terakhir kecuali dengan memantapkan apa yang mesti diislah dari niat-niat yang pertama itu, ya. Wal mawatin allati yanbaghi ya'rifa minha amizdadun huwa muntaqis, ya. Dan mawatin, tempat ranah-ranah yang mesti dia ketahui apakah bertambah atau berkurang, ya. Fa alaihi ayatluba mawadi al-khalwah, maka dia mesti mencari tempat khalwat supaya la yu'ariduhu syaghilun fa yufsid ma alaihi ma yuridu. Nah, dia harus punya tempat khalwat sehingga yang dia maksud untuk dapatkan 3 hal itu tidak terhalang, tidak rusak. Maka teman-teman, kalau emang kita belum punya tempat khalwat, nanti kita pakai ribat kita khalwat. Walaupun cuma 3 hari, 5 hari, 7 hari kita coba. Ya, tak kabur lagi kelemahan. Ya. Kabur itu biasanya karena nggak ada ngomong, ya. Nggak ada ngomong, tiba-tiba dikasih pelajaran, dikasih latihan, yang si murid belum siap. Harus dibuat happy, orang khalwat itu harus dibuat happy. Maka ma'rifat dulu baru berkhalwat. Pahami dulu apa tujuannya, apa adab-adabnya, apa yang dilakukan, kalau kejadian begini nanti gimana caranya. Itu harus tahu dulu. Nanti atau merasa yang aneh-aneh, wah kabur lah gitu. Kacau itu. Banyak kejadian yang kabur begitu banyak. Jadi kalau kita milih khalwat harus tahu adab. Di sini dikatakan man ikhtara al-khalwah, kata Abu Tamim al-Maghribi. Siapa memilih khalwat dibandingkan suhbah, berguru. Jadi thariqah itu 2 aja. Khalwat atau suhbah. Khalwat atau suhbah. Enaknya sih digabung. Ya. Suhbah berguru, berkhidmah pada guru. Kayak gini. Nah, ini suhbah bab ta'lim. Suhbah itu lebih dari itu. Suhbah itu ada khidmah. Nah, ini salah satu furuk dari suhbah. Antum nggak kuat kalau suhbah terus. Ya, gurunya mau kemana, ditemenin, diantar, khidmah, kan nggak kuat. Nah, kita tahu zaman begini nggak mungkin orang begitu semua. Maka kita kasih rukhsah lah, sekali seminggu doang lah ngaji. Ya. Aslinya kan untuk mendapatkan mahabbah yang sebenarnya menghancurkan nafsiyah itu, orang itu lewat khidmah. Kan antum misalnya bantu aja Sani misalnya bersih-bersih, itu nafsiyahnya sudah rontok sebagian tuh. Gitu misalnya ya. Saya punya duit, saya mau kahriba aja listrik, wah itu belagu namanya. Ya. Oke, bantu, misalnya bisa bantu itu. Tapi apa yang bisa kita bantu misalnya. Hal yang sederhana. Ada kawan kita masalah, kita hibur, kita temenin. Ada yang sakit, kita ziarahi, minimal kita doakan. Itu bagian dari suhbah. Jadi suhbah itu bukan hanya ngaji-ngaji doang, ya. Berat suhbah itu. Makanya beberapa orang memilih khalwat. Gitu. Ya. Gak kuat kan? Saya udah ceritain gitu. Beberapa guru malah diuji murid bener-bener. Murid baru nyampe pulang ditelepon, oh antarin saya sana, gitu. Itu nguji suhbah muridnya, itu buat. Ya, saya Sidi Musa mau mijit saya aja saya larang, saya nggak mau sampai ke sana, belum pantas sedikit ya.
belum makomnya saya gitu. Man ikhtara al-khalwa 'ala as-suhbah fa yanbaghi an yakuna khaliyan min jami' al-afkar illa dzikra rabbih 'azza wa jalla. Siapa yang sudah memantapkan milih khalwat dibandingkan suhbah, maka hendaklah dia sibuk ngapain? Dengan berzikir lalu membuang fikir. Fikir itu ditaruh dulu. Pikiran ini kan terlalu banyak masalah. Taruh dulu, simpan sebentar, lalu aktifkan qalbu. Rasakan dahsyatnya. Ya. Wa khaliyan min jami'il muradat illa murada rabbih. Berkhalwat, menyepi, menjauh dari semua keinginan-keinginan nafsiyah duniawi kecuali hanya keinginan yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah inginnya dari kita apa? Fa'budu rabbakum. Ya, sembahlah ya Rabbmu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya, setelah kita mengatakan rabbuna Allah, istiqamah. Itu yang Allah mau. Jadi kalau nanti khalwat terus masih orderan batal. Gak usah dulu deh, ya, simpen dulu. Makanya nanti latihannya 3 hari, mulai 5 hari. Kalau bisa loncat 7, 10 gitu modalnya. Gak mungkin langsung 40 ya. Kabur. Tapi di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Banten, di Jawa tuh banyak orang ada yang langsung bertahun-tahun. Di Patani saya masih dengar itu ada ya. Mereka langsung berbulan-bulan. Ada yang begitu. Cuma karena zaman rukhsah sih ya. Jadi apa aja dirukhsah oleh guru kita. Karena bab riyadhah di rukhsah, ma'rifat nggak boleh dirukhsah. Gitu. Karena pertanyaan pertama masuk kubur pertanyaan ma'rifat, bukan pertanyaan riyadhah. Man rabbuka? Pertanyaan ma'rifat bukan? Ma'rifat. Man. Ma'rifat itu. Ma'rifat. Ya, siapa Rabbmu? Makanya zikir kita innal ladzina qalu rabbuna Allah. Zikir kita Allah. Maknanya adalah Rabbku Allah. Rabbku Allah. Allah. Allah itu maknanya. Jadi kalau Ibnu Taimiyah mengatakan zikir Allah ismul mujarrad mufrad itu bid'ah karena jumlahnya tidak sempurna, beliau keliru. Sudah dibantah oleh Imam bin Athaillah, bukan begitu. Kan banyak ayat yang mengatakannya. Qulillah, katakanlah Allah. Kalimat Allah adalah jumlah yang sempurna. Jadi kalimat yang sempurna. Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna. Mereka berkata, apa kata mereka? Cuma satu kata, Allah. Maka kata Allah satu kalimat. Walaupun dia cuma satu kata. Oke? Karena maknanya Rabbuna Allah. Atau ya Allah. Qulillah awid'ur rahman. Ya, qul ud'u Allah awid'ur rahman. Baik. Khalian min mutalabatin nafsi min jamil asbab. Nah, harus menanggalkan sementara kehendak-kehendak nafsiyah diri dari asbab-asbab maisha, asbab-asbab kehidupannya. Yang paling berat itu ustadznya sebagian besarnya. Paling berat. Bulan puasa kita ajak ustadz kalau nggak pada mau. Dia ngisi ceramah itikaf. Nabi 10 hari terakhir itikaf, dia jalan-jalan ngisi kegiatan itikaf. Ngajak orang itikaf, dia malah jalan-jalan. Oh, dalam mazhab Syafi'i sejenak aja disebut itikaf. Itu itikaf mutlak, bukan itikaf Ramadan. Itikaf Ramadan 20 hari terakhir sampai hari terakhir Ramadan. Coba ya, antum kan sudah lama ngaji kan, udah tahu kan hadis itikaf. Coba sekarang kalau nanti buat jadwal ceramah, cut tanggal 20 kosong. Kecuali lagi dakwah keluar ke pelosok, eman-eman kalau kita berkhalwat, makomnya makom mu'allim, lain cerita. Atau lagi keluar negeri diutus, siapa tahu itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita di rumah 11 bulan 20 hari mencari rezeki, mas kapan kita mendekat kepada yang maha memberi rezeki itu? Ini untuk saya sebenarnya, karena
kita juga pendakwah. Ya. Fa in lam yakun bihadhihi sifah fa inna khalwatahu tuwaqqi'uhu fi fitnatin aw baliyah. Yang tidak memutus itu, maka khalwatnya malah jadi masalah. Nah, itu yang saya cerita, pada kabur, pulang. Ada yang lempar-lempar kopiahnya juga ada. Jadi apa, gila-gila separoh gitu. Jadi kayak stres. Karena nggak diajarkan adab-adabnya, tujuannya. Orang kalau diajarkan tujuan kita ngapain, nggak akan begitu. Itu kejadian, saya pernah ngelihat waktu saya masih kecil, orang berkhalwat begitu. Jadi stres dari dalam. Inilah sebabnya kenapa salah satu ada orang pulang khalwat gila. Karena nggak dikasih tahu ma'rifatnya. Maka teman-teman dan kepada para masyayikh, para mursyid, kita menghimbau, jangan main suruh-suruh aja murid, kasih dulu ilmunya, ilmu suluk, ilmu khalwat itu apa pentingnya, apa adabnya, ya. Baru kemudian dimasukkan ke dalam ruang khalwat. Kalau enggak, ya kejadian fitnah itu, kekacauan tadinya. Min fi fitnatin aw baliyah. Nah, bisa kacau, bisa dapat bala, ya, balanya kayak tadi. Nah, ulama kita memang ada dua aliran, ya. Ada yang aliran khalwat, ada yang aliran sohbah. Dua-duanya aliran sempurna dan digabungkan itu lebih baik. Ya, jika digabungkan itu ahsan wa afdal. Nah, maka teman-teman ini disebutkan di situ. Ternyata khalwat itu tidak hanya dilakukan oleh ulama Islam, tapi juga ada di kalangan Brahmana. Bahkan filosof seperti Ibn Sina. Ibn Sina, antum buka kitabnya, itu ada tentang khalwat. Ada tentang zuhud, tapi zuhud ala manahijil falasifah. Bukan zuhud bukan khalwat yang versi ini. Bismillah. Nah, maka beliau mengatakan di paragraf berikut, baris kedua, faqad dakhalatil fitnatu ala qaumin dakhalul khalwata bighairi syurutiha wa aqbalu ala dhikrin min al-azkar wastajma'u nufusahum bil 'uzlati al khalwa wa mana'u ash-shawaghil anil hawas kafil ar-rahabin wal barahimati wal falasifa. Nah, ada orang masuk khalwat tapi dia dapat fitnah, dapat kacau, baris kedua, ya. Lalu baris ketiganya, dakhalul khalwata bi ghairi syurutiha, mereka masuk khalwat, suluk, tarekat, tapi enggak pakai syaratnya. Lalu mereka zikir, aqbalu ala dzikri minal azkar, mereka zikir. Apa kejadiannya? Muncul kayak Ahmad Musodek, ya. Nah, itu gara-gara dia ngamalin tanpa pakai syurutnya. Wastajma'u nusufahum bil 'uzlati anil khalwa. Lalu mereka, ya, menekan dirinya dengan uzlah dari khalwa. Wa mana'u syawaghil minal hawas. Lalu mereka menahan diri dari indera-indrawinya seperti perlakuan para rahib, para brahmana dan falasifah. Jadi para filosof sebagian ada yang melakukan itu. Nah, ini yang kita sebut tadi Ibnu Sina. Ibnu Sina dia pelaku khalwat ala ini. Maka kalau kita baca buku-bukunya beberapa, itu dia berbicara seakan-akan mirip seperti sufi, tapi itu bukan sufi. Oke? Ada juga Surawardi yang bukan ini. Surawardi al-Maktul. Ada udah campur falsafah, akidah, campur sama tasawuf, sinkretis. Umur 33 dihukum mati. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah tanya-tanya ke masyayikh kita, beliau ini wali atau tidak? Enggak ada yang jawab. Belum ada yang jawab. Ya. Kadang enggak ditanyakan juga, ya. Biasanya masyhur namanya di alam rohani sana. Kayak Halat pun masih banyak. Siti Jenar pun masih banyak orang nyebut. Tapi giliran Surawardi al-Maktul nggak ada yang bahas, kecuali orang-orang di kampus, ya. Ya mungkin dia makomnya di akliyat kali, ya, rasional. Baik. Nah, apa kata beliau? Ini sebenarnya titik, ya, setelah falasifah. Wal wihdatu
wal wahdatu, dan menyendiri itu fi jam'il hammi laha ta'thirun fi safa'il batin mutlaqan. Ini bisa jadi kaidah juga. Menyendiri itu, coba aja yang nggak usah khalwat buat zikir deh. Orang mau nulis makalah, nulis jurnal, nulis skripsi, tesis, disertasi, gimana? Perlu menyendiri. Antum mau nulis yang di otak aja itu perlu menyendiri. Masa mau nulis yang di kolbu, terus orang bilang saya khalwah fil jalwah, saya suluk di tengah pasar, di tengah keramaian. Itu makom yang sudah tinggi. Jangan asal ngomong. Ya, kalau di bahasa Melayu tuh, sekampung saya juga ada suluk di tengah balai. Itu kalam sahih, lakin bikaulika asbaha batilah. Ya, itu kalam sahih, tapi karena dia ngomong jadi batil. Karena dia hendak membatalkan khalwat. Kalam ini bukan untuk membatalkan khalwat. Nah, dulu di Sumatera terjadi cekcok antara Naqsyabandiyah yang bersuluk khalwat 40 hari dengan Syatariyah yang ada sholat 40 tapi ngejekin ini, saling ngejek mereka. Ngapain suluk-suluk? Kita mah suluk di tengah pasar, di tengah keramaian. Ingin membatalkan khalwat, ini keliru. Teman-teman, semua thariqah punya kekhususan. Tidak usah katakan thariqatku lebih hebat dari yang lain. Tapi kita boleh bilang, aku belajar beberapa thariqat tapi yang ngena padaku ini. Itu boleh. Itu sifatnya nisbiyah, ya. Bukan mutlak. Ya. Jadi kalau kita memilih suhbah di tengah keramaian kalbu kita berkhalwat, enggak apa-apa, tapi jangan batalkan ya khalwat. Ya, sama yang ahli khalwat jangan batalkan ejek yang suhbah, yang jalwah, ya. Apa kata beliau? Menyendiri itu mempunyai pengaruh hebat fi safa'il batin, dalam membersihkan batin. Mutlaqan, secara mutlak tanpa ada keraguan. Nah, ini kalam penting sekali ini. Karena orang meragukan ini. Fama kana min dzalika bi husni siyasati asy-syar'i wa sidqi al-mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam antaja tanwir al-qalbi wa zuhda fi dunya wa halawata adh-dhikri wal mu'amalata lillahi bil ikhlas min as-salati wat tilawati wa ghairi dzalik. Ini cuma ada 4. Orang yang khalwat dengan adab-adab syariat dan mengikuti kerohanian Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa natijahnya? Antaja. Dari sini kalimat natijah muncul. Antaja. Maka dia dapat natijah. Apa natijah pertama? Tanwirul qalb. Qalbunya bercahaya. Cahaya itu bukan cahaya begini nih teman-teman. Bukan itu yang dimaksud. Ma huwa nur? An-nur yakni zuhur syai'. Kalau disebut nur, kalau disebut cahaya matahari terbit, maksudnya apa? Mataharinya datang. Ada tiba-tiba cahaya jalan gitu, enggak kan? Apa dong? Cahaya itu artinya sesuatu yang hendak kita mau lihat terlihat. Nah, maka disebut bercahaya. Orang kemudian merasakan gerak-gerik kolbunya. Orang kemudian menyadari bahwa kolbunya ternyata dipandang, diatur, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut kolbu bercahaya. Kalau zikir terasa enak. Orang kalau gelap takut nggak? Ya. Tapi kalau terang takut nggak? Enggak, kecuali lagi pengantin baru. Sorry yang belum nikah ya. Wa zuhudu fid dunya. Dan kedua zuhud. Jadi zuhud itu awalnya memang berkhalwat. Awalnya ninggalin zahir dunia. Awal dari zuhud. Tapi setelah itu dunia di tangan tapi tidak tembus sampai ke qalbu. Nah, kalau nggak beres di sini, terus nanti antum jadi mursyid. Gimana tuh? Ya, ada murid kaya dikit aja hatinya langsung condong. Murid pejabat hati langsung condong. Ini gawat. Nah, ini bahaya. Maka harus dibersihkan benar-benar sehingga tidak ada muyul kecenderungan kepada ahli-ahli dunia. Nah, semoga kita dibimbing Allah untuk ini. Wa halawatuz zikr, dan kemanisan zikir. Wah, jadi zikir itu manis. Tapi sebelum manis dia pahit dulu nggak? Pahit dulu. Ya, coba aja tanya Danur, awal-awal zikir
berat kan? Pahitnya di dengkul. Pahitnya di dengkul, capeknya di sini. Kepala, ya kan? Kepala capek di sini. Emang begitu. Antum yang sudah melihat Gua Hira, kebayang nggak Nabi kira-kira gimana posisinya? Ya kira-kira duduk itu. Jadi kalau udah khalwat, memang harus rajin duduk. Ya. Halawatuz dzikr, terasa manis. Kopi pahit itu kapan terasa manis? Kalau orang sudah tahu rahasia kopi, satu. Yang kedua, dia udah tahu nih, tapi belum pernah coba, bisa nggak? Coba dulu. Ketika dicoba, pahit juga ya. Saya pertama kali dikasih oleh kawan baru pulang dari Jepang, dia punya apa namanya teh Jepang itu? Mocha ya, mocha. Wah, tehnya bagus, hijau-hijau gitu kan bagus. Saya udah semangat mau minum. Ternyata ketir. Ya, pahitnya bukan main, tapi kerasa habis itu enak. Awal sampai sekarang kalau minum teh itu nyamannya yang pahit sampai hari ini. Jadi kalau bukan karena saya dikejutkan oleh orang itu, saya nggak tahu nikmatnya kopi pahit. Kopi pahit taunya di Paris. Di Paris tuh orang jarang kalau ngopi itu pakai gula. Makanya orang kita kan pada sakit gula banyak. Antum nih hati-hati nih ya. Hati-hati udah. Kurangi gula. Rasakan nanti nikmatnya. Jadi kalau Abah sekumpul cerita nikmatnya kopi penting untuk para salik, para sufi, para wali. Itu kopi pahit. Ya. Kecuali belakangan ya. Belakangan orang-orang udah mulai ganti. Kalau kopi manis bikin ngantuk. Gula kan bikin ngantuk. Ya. Tapi kalau orang bilang saya minum kopi itu tetap ngantuk, saya nggak percaya kecuali kopinya manis ya. Atau emang dia udah kemanisan, jadi mau minum apa aja sama. Itu yang ketiga. Yang keempat, muamalat wal muamalata lillahi bil ikhlas. Berinteraksi, berkoneksi dengan Allah secara tulus. Nah, ini nih kelebihan kiai-kiai, buya-buya, tuan guru di kampung-kampung ini, ya. Minas salati wat tilawah. Dan mendapatkan keikhlasan dalam salat, tilawah. Dan saya merasakan itu. Saya sering cerita kepada antum. Dulu sebelum terkena jadi kita pernah kena liberal 3 bulan aja. Liberalisme, karena baca filsafat segala macam, lupa dengan pegangan akidah. Karena waktu itu saya belum yakin Imam Asy'ari itu Imam Ahlussunnah. 2004, 2005, 2006 berberes. Jadi kena liberalnya 3 bulan. Langsung 3 bulan itu saya tidak merasakan sholat khusyuk. Padahal dari dulu umur 13 sampai saya kena virus itu merasakan nikmat sholat. Jadi sholat itu kayak udah ngomong dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah. Nah, kena sekali, itu susah kembalinya. Saya baru sadar, oh ini yang dirasakan orang, kenapa dia tidak mau sholat. Memang sholatnya berat kok, nggak kerasa apa-apa. Baca bismillah aja berat. Apalagi imamnya panjang gitu ya. Nah, di rumah aja deh sholatnya kan gitu. Lama-lama nggak sholat. Atau ada bisikan, lo anak filsafat ngapain sholat? Bisikan-bisikan setan itu. Nyoba-nyoba. Tapi saya alhamdulillah nggak pernah. Tetap sholat. Karena saya udah tahu nikmatnya sholat. Kita tahu lazahnya apa. Jadi orang bilang madu pahit, kita tahu madu itu manis, kecuali madu pahit. Ini mau orang bilang mengatakan apa? Madu itu racun. Kita nggak percaya. Ente nggak tahu madu itu apa. Sama nanti antum yang sudah merasakan nikmatnya zikir yang kita share. Terus ada orang bilang itu zikir bid'ah. Cuekin aja, kan sudah tahu nikmatnya. Ya, lezatnya sudah tahu. Wa ma kana min dhalika min ghairi siyasati asy-syar'i wa mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuntij safaa'a fi an-nafsi yusta'anu bihi 'ala iktisabi 'ulumi ar-riyadah mimma yu'tana bihi mimma ya'tani bihi al-falasifatu wad-dahriyun. Khazalahumullah. Nah, ini kayak uslub Arabi ya. Dulu kita sering pakai begini-gini. Ya. Adapun
khalwat yang tidak menggunakan adab-adab para sufi yang mengikuti Nabi SAW, yaitu yang menghasilkan kebeningan kolbu, ya, maka apa yang terjadi? Nanti mereka akan berusaha mencari riadoh falasifah dan dahriyun. Dan yang paling menyeramkan ternyata ilmu nujum itu salah satunya cabang dari falasifah, itu pakai riadoh, ada puasanya. Maka ada orang puasa ilmu buat rajah. Buat rajah itu bukan ilmu tasawuf, tolong diingat. Buat jimat, buat rajah, itu ada hukumnya dalam akidah Ahlussunnah, tapi la alaqata bainahu wa baina at-tasawuf. Jadi kalau ada orang tirakat buat rajah, itu bukan tirakat tasawuf. Ada khalwat puasa untuk mengamalkan atau mendapatkan ilmu-ilmu yang tadi, itu bukan khalwat tasawuf, itu khalwat falasifatul munajjimin, ahli perbintangan. Maka nanti mereka ilmu yang mereka kaji apa? Bintang ini, zodiak ini, gitu. Nanti memang hebat, dia bisa nanti ngecek alam semesta. Yang mirip-mirip kayak BMKG sekarang lah. Dengan adanya BMKG sekarang tuh gak perlu lagi ilmu itu sebenarnya, menurut saya. Ya. Belum ada tsunami. Belum ada. Wa kullama aksara min dzalika ba'uda anillah. Setiap dia memperbanyak ilmu jimat, ilmu raja, ilmu nujum, apa yang terjadi? Dia tambah jauh dari Allah. Nah, apalagi ilmu pelet termasuk situ, persugihan itu masuk bagian dari sini semua. Barahimah, falasifah wa dahriyun. Nah, Imam Ghazali tidak pernah memasukkan itu ke bagian tasawuf. Tapi kenapa, teman-teman, saya kalau ketemu orang-orang di pesantren di Jawa mengira tasawuf itu yang begitu. Ya mungkin nanti Ali di Madura bisa jawab tuh ya. Kok bisa begitu? Mungkin image orang kali ya. Padahal tasawuf nggak ada kaitan dengan itu. Baik. Kalau pengen sakti, bacain nabat syarabika la syadid, itu bukan tasawuf teman. Bukan tasawuf. Ya. Mau kebal baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai. Itu kan. Enggak, itu bukan tasawuf. Ya? Tasawuf apa? Sudah disebutkan. Yang memberi kolbu cahaya, zuhud fi dunya, merasakan manisnya zikir, bagus muamalahnya kepada Allah. Sederhana tuh? Ya. Jadi tolong diluruskan. Maka kalau ada orang di luar sana mengatakan tasawuf zindik, ya barangkali salah kita juga. Kita nggak menjelaskan itu. Ya salah kita kali ya Bu Zulfikar ya. Kayaknya kita yang salah. Ya udah kita maafkan deh mereka ya. Tapi ya itu urusan mereka. Kalau mereka emang mengkaji dari kitabnya, nggak akan terjadi tuduhan tasawuf itu zindik. ولا يزال المقبل على ذلك يستغويه الشيطان بما يكتسب من العلوم الرباطية. Ini salah cetak kayaknya nih. Riyadiyah seharusnya. Riyadiyah. Ya. Orang yang mempelajari riyadah ala falasifah dan barahimah dan dahriyun, apa yang terjadi? Syaitan setiap saat dia berriyadah, berlatih, akan datang menyesatkannya, lalu membisikkan kepadanya ilmu-ilmu riyadah tersebut. Ya. Nah, sampai kemudian dikatakan di baris bawahnya, wala ya'lamu anna hadzal fan min al-fa'idah ghairu mamnu' min an-nasara wal barahimah. Jadi ilmu-ilmu kesaktian begini ini tidak khusus bagi pelaku riyadah, tapi juga bisa ada pada orang Nasrani, pada orang Brahmana. Nah, ini yang ditemui oleh Izzuddin bin Abi Salam, pengarang kitab Halil Rumuz. Dia sayembara, nggak makan, nggak minum, nggak tidur 40 hari 40 malam dengan pendeta Hindu, Brahmana. Di hari ke-9 baru mati Brahmananya. Karena dia doa dulu, Izzuddin bin Salam. Brahmana itu kan mintanya ke Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi itu kan Allah juga. Allah, Sang Hyang Widi artinya apa? Sang Maha Esa. Yang Maha Esa. Izzuddin bin Salam juga meminta kepada Allah, cuma ini beda bahasa, satu Sanskrit, satu bahasa Arab. Tapi kan syariatnya beda. Orang Brahmana tidak percaya kepada Nabi, tidak mengikuti syariat Nabi, sedangkan Izzuddin percaya kepada Nabi, mengikuti Nabi. Maka mengancamlah kira-kira, bukan mengancam ya,
menantang, ya Allah, jika memang ajaranmu benar, tolong tunjukkan bahwa aku ini benar. Itu malam ke-38 tuh doanya. Besok 39 baru mati Brahmananya. Hari ke-40 murid-muridnya pada tobat semua. Murid-murid Brahmana itu. Yang nggak tobat banyak juga, yang buat aliran baru banyak. Sakti itu 40 hari nggak makan, nggak minum. Kok bisa begitu? Ya, itulah kelebihan khalwat yang aneh-aneh itu ya. Nah, siapa yang mendidik Imam Izzuddin Salam? Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Nah, apa kata beliau? Walaysa huwal maqsud min al-khalwah bi qawli ba'dihim innal haqq yuridu bikal istiqamah wa anta tatlubul karamah. Ya. Wa qad yuftahu ala sadiqin syai'un min khawariq al-'adat wa sidqul firasah wa tabayyanu ma sayahdusu fil mustaqbal wa qad la yuftah alaihim dhalik wa la yuqdah fi halihim 'adamu dhalik. Ini kalimat penting sekali. Jadi in syi'na naktub bizahab, ya. Kalau bisa kita tulis pakai tinta emas ini. Apa kata beliau? Bukanlah maksud khalwat itu supaya sakti. Kenapa? Karena para ulama sufi, para wali Allah mengatakan al-haq yuridu minkal istiqamah. Allah menginginkan untukmu istiqamah, bukan karamah. Jadi Allah menginginkan apa? Istiqamah, bukan karamah. Waqad yuftah, kadang-kadang terjadi kasyaf kepada sebagian orang-orang yang shadiqin. Antum nanti kasyaf, kebuka lah ya, kebuka kadang-kadang badannya merinding, kadang-kadang bisa mendengarkan zikir-zikir alam semesta, kadang-kadang zikir di badannya, kadang-kadang badannya membesar, ya. Habib Muhsin itu ketika bercerita ya, ditalkin zikir oleh seorang Habib yang lain, merasakan badannya mengembang seruangan, ya. Tapi itu baru awal, di atas itu ada lagi, gitu. Ya, tapi ada yang nggak dapat itu. Ada yang ketika zikir kayak dia melejit kemana gitu, nyampe di alam mana. Itu ada semua teman-teman. Ada yang zikir nggak ada rasa apa-apa, zikir aja. Dia lagi diuji. Yang dapat jalan rohani tadi dia diuji dengan tamasya rohani. Apakah dia sibuk dengan itu? Apakah nanti dizikir mencari itu? Yang berzikir tidak merasakan itu dia diuji. Kamu zikir tetap zikirkah meskipun tidak diberi bunga-bunga, bumbu-bumbu, natijah atau kasyaf? Gitu. Zikirnya karena Allah atau karena itu? Karena yang tadi itu. Baik. Kadang-kadang dibukakan sedikit khawariqul adat. Ya. Wasidqul firasahnya benar kadang. Kadang-kadang. Ya. Wasidqul firasah. Wa tabayyan ma sayahdus, kadang-kadang dikasih tahu apa yang terjadi masa depan. Nah, ini murid-murid kalau di Khidriyah ya, gurunya ngasih tahu A, nggak kejadian. Persis seperti Nabi SAW mengatakan ketika turun ayat bahwa Masjidil Haram akan difutuh. Lalu Nabi SAW ketika turun ayat haji dan umrah, beliau umrah. Ternyata di-cut, disabotase oleh orang-orang kafir Quraisy. Umar mengatakan kan sudah dikabari, kita kan sudah usaha, kok malah di-cut dan diterima oleh Nabi? Apa kata Umar? Rasulun anta? Ente Rasul nggak? Ente beneran Rasul nggak sih? Gitu. Dan antum akan mengalami itu nanti. Karena antum bilang, ente beneran nggak sih gitu ya? Ini ngaji tasawufnya bener nggak sih? Nanti Imam Mahdi juga digituin orang tuh. Murid-muridnya nanti ada yang nanya. Ya, Imam Mahdinya bilang nanti bakal kejadian ini. Allah memberi kasyaf kepadaku. Nah, terus nggak kejadian. Itu ada muridnya yang keluar tuh. Ada yang nanya, ente beneran Mahdi nggak sih? Gitu. Itu akan terjadi ulang. Dan semua mursyid, apalagi nanti mursyidnya para mursyid itu Imam Mahdi itu akan mengalami itu. Jadi nggak mudah berjuang dengan beliau nanti. Gantung sekarang udah jalani aja dulu. Ya. Ntar kalau jadi murid Imam Mahdi sekarang dikasih kabar-kabar begitu nggak kejadian, protes, ya, meragukan. Nah ini gawat. Waqad la yuftah alaihim, kadang nggak dibukakan bagi mereka. Wala yuqdah fi halihim adamu dzalik. Tapi itu tidak membuat makom mereka rendah. Tidak membuat mereka tercela.
Oke? Iya. Jadi ketika ini terjadi, teman-teman, ya, maka tidak masalah. Fadhal. Ya, ada yang zikir merasakan nikmat, ada yang enggak nikmat. Ini ujian aja. Ada yang diuji dengan nikmat, ada yang diuji dengan pegel-pegel di dengkul. Ya. Innama yuqdah fi halimul hiniraf an haddil istiqamah. Yang tercela itu jika mereka tergelincir dari istiqamah. Coba antum dikasih dengan zikir-zikir itu bisa ngobatin. Masih bisa wirid nggak? Ya kan? Masih bisa wirid nggak? Masih bisa tulus nggak doain orang? Nanti bisa begitu. Maka kadang-kadang Allah nggak kasih, dicabut aja. Sesekali bisa ngobatin. Ya. Termasuk ngurusin orang kesurupan. Ya, sekali tepuk aja beres. Kadang udah dipencet-pencet nggak beres-beres ya. Bisa begitu nanti ya. Fama yuftahu min dhalika ala as-sadiqin yasiru sababan limazidi ibqa'ihim wa da'i lahum ila sidqil mujahada wal muamalah wa zufid dunya wa tahallub bil akhil hamidah. Kalau dibukakan kepada orang-orang yang shadiq, ini hanya membuat semacam apa ya? Apa istilahnya? Stimulus. Ketika diberi rasa itu, dia tambah rajin. Kalaupun nggak diberi, dia tetap rajin. Gitu. Wa ma yuftah min dzalika ala man laysa tahta siyasati syar'i yasiru sababan limazid bu'adihi wa ghururi wa hamaqati wa istali 'ala an-nas wa zidarahi bil khalq. Tapi kalau orang tidak mengikuti jalan ma'rifatullah ala minhajun nubuwah, ala ajaran Nabi, tidak pakai thariqat yang mutabarah, tidak pakai mursyid yang berizin, apa yang terjadi? Kalau dia mengalami hal yang itu, nanti malah tambah sombong. Gitu, merasa wah tambah keren nih gue nih ya. Wah sakti nih. Tarekat yang lain nggak ada yang begini. Nah, ada perasaan begitu. Nggak ada apa-apanya yang lain. Nah, ada perasaan begitu deh. Ya. Nah, ini akibat apa? Hamaqatihi, ya, wa ghururihi wa hamaqatihi. Ini karena dia tertipu dan bodoh. Ya. Kebodohannya. Nah, dua baris di bawahnya, wa yazunnu anna al-maqsud min al-ibadat dzikrullah ta'ala wa yatruk mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yatadarraju min dzalika ila talahhut wa tazadduq. Jadi orang-orang begitu mengira ibadat itu zikir-zikir aja. Sunnah Nabi enggak usah dikerjain. Kan ada yang begitu ya. Cukup amalkan hal-hal itu aja, enggak usah ngamalkan sunnah Nabi. Ya, ini bahaya. Nah, apa yang terjadi ujungnya betul talahhud wa tazanduq, zindik dan ilhad. Nauzubillahi minadh dhalal. Beliau berdoa semoga Allah menjaga kita dari dhalal. Nah, yang berlindung sebagaimana beliau berlindung insyaallah terjaga. Nah, kadang-kadang antum diberi imajinasi atau kasyaf. Iya. Ya. وقد يلوه لأقوام خيالات يظنونها وقائع ويشبهونها بوقائع المشايخ من غير علم بحقيقتها. Dikasih vision, pandangan batin. Dia kira pandangan itu sama seperti mursyid melihat. Gak beda. Salik ya salik, mursyid yang mursyid. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Mursyid aja bisa salah, apalagi salik. Salik. فمن أراد تحقيق ذلك فليعلم أن العبد إذا أخلص لله وأحسن نيته وقعد في الخلوة 40 يوما أو أكثر فمنهم من يباشر باطنه صف اليقين ويرفع الحجاب من قلبي ويسير كما قال قائلهم رأى قلبي ربي. Nah, siapa yang ingin mengetahui kebenaran itu, maka ketahuilah bahwa seorang hamba jika ikhlas beriadah 40 hari, 40 malam, apa yang terjadi padanya? Yubashir batinuhu saffal yaqin. Nanti kalbunya akan menyentuh maqam yakin yang murni. Wa yarfa'ul hijab wa yurfa'ul hijab an qalbi. Hijab dari kalbu terbuka. Jadi hijab itu di mana? Hijab itu ada di akal dan ada di kalbu. Jadi kalau kita ngomong gini, oh nggak masuk akal, berarti akalnya ke hijab. Ya, masa ada wali bisa di 7 tempat dalam waktu yang sama? Itu akalnya ketutup. Gitu. Atau kalbunya bilang, ini masa sih gitu, masa sih ini nabi, dia terhijab.
Maka orang-orang yang bilang nggak mungkin ketemu Nabi, itu dia tanpa dia sadari dia sedang membeberkan aibnya sendiri. Aib dia apa? Dia nggak bisa ketemu Nabi. Ya mau kiai kayak, mau wali kayak kata orang, mau mursyid kata orang, udah ketemu Nabi gimana? Nah ini bagaimana pusingnya mereka itu. Ya antum kalau nggak masuk nur salawat ke dalam kalbu, nggak akan pernah ketemu Rasulullah hatta dalam mimpi. Ya. Kiai aja banyak gak ketemu Nabi. Gimana yang bukan kiai? Ya bisa kadang-kadang orang nggak kiai ketemu Nabi karena dia masuk ke dalam kalbunya nur salawat itu. Ya. Nah, kalau sudah kebuka hijab, ada yang berkata, ra'a qalbi rabbi, qalbuku memandang Rabbku. Wa qad yasilu ila hadzal maqam taratan bi ihya'il awqat bis salihat. Orang bisa sampai ke maqam ini karena dia menghidupkan waktu-waktu dengan amal saleh. Wa kafil jawarih, menjaga diri dari anggota badan dari yang enggak penting, wa tawzi'il aurat minas shalah. Lalu mendisiplinkan wirid. Ya, dari salat, baca Quran, zikir. Wa taratan yubadiul haq li mawdi sidqi wa quti sidali mubada'atan min ghairi amalin wajada minhu. Kadang-kadang dibuat tertidur, belum berzikir, dikasih mimpi ketemu Nabi. Kadang-kadang lagi tidur tapi kemudian merasakan pengalaman yang macam-macam. Orang zikir, dia tidur. Bedanya Pak, yang zikir merasa soal zikir. Yang tidur membuang semua kebencian dari hatinya dan membuang rasa hebat dalam dirinya. Tidurlah dalam keadaan itu. Dikasihlah warid. Kalau yang berzikir, wah si ini pemalas ini ya. Ada perasaan ngejek dia sama. Jadi ini emang betul-betul latihan kolbu benar. Ya, hati-hati teman-teman. Maka antum nggak boleh benci ke salafi. Ya, apalagi kepada sufi. Nggak boleh benci kepada ahli fikih yang saklek. Nggak boleh benci. Sekali benci kita jatuh langsung. Tapi kritik boleh nggak? Boleh. Beda kritik. Ya, kita mengkritik karena cinta, bukan karena benci. Nah ini perbedaan kalau sudah ketemu nur solawat. Ya, kalau belum dapat tuh benci aja ya. Makanya kebanyakan orang niat awalnya mau membela ahlu sunnah, debat sama salafi, lama-lama malah kebencian yang dimunculkan. Nah ini kita nggak mau kejadian itu berulang kembali. Ya, alhamdulillah nur ini mahal, tapi nggak bisa dibeli. Ya bersyukurlah kepada Allah. Wa taratan yajidu dzalika bi mulamazati dzikrin wahid min al-adhkar. Kenapa saya baca dari atas ke bawah walaupun dan diloncat cuma 1-2? Karena daging semua, teman-teman. Kadang-kadang orang mendapatkan mukasyafah qalbiyah itu dengan mengamalkan satu zikir saja. Tadi ada yang banyak amalan, itu kita bagikan waktu Ramadan, suluk dari rumah, itu dibagi banyak zikirnya. Karena nggak mungkin antum mengamalkan satu zikir biasanya khalwat, ya, kecuali sudah mampu mendisiplinkan diri sendiri. Dengan zikrin wahid minal azkar, Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah, satu aja diambil, itu, maka dia mendapatkan rahasia tadi. Li'annahu la yazalu yuraddid dzalika dzikr wa yaqulu, karena dia selalu mewiridkannya, mengulang-ulangnya, ya. Wa takunu ibadatu shalawatul khams bi sunanir ratibah fahasb. Amalannya sederhana. Salat jamaah, lalu salat ratib secukupnya, salat witir cuma 3 rakaat atau 11 rakaat paling banyak. Udah selebihnya zikir. Nah ini yang dilakukan dalam suluk-suluk tarekat Naqsyabandiyah biasanya. Kalau Syaziliyah itu dibagi-bagi. Nah, Qadiriyah mirip-mirip dengan Naqsyabandi. Tergantung syekhnya sebenarnya. Wasairu awqatihi mashghulatun bidzikril wahid la yatakhallaluha futur. Orang ini sibuk dengan satu zikir saja dan tidak pernah merasa bosan, futur. Dan ini nggak mungkin kalau nggak ada guru yang mendampinginya. Jarang kalau nggak didampingi. Minimal ya kayak gini lah, sekali seminggu kita ketemu, ini bisa ngecas lagi. Wala yazalu yuraddidu dzalika wala yujad minhu qusur, bahkan tidak dikurangi. Berarti ada angka toh? Ada target-target. Iya. Wala yazalu yuraddidu dzalika dzikr multaziman bihi hatta fi tariqil wudu' wa sa'at al-aqli la yafturu an dzalik. Jadi jangankan lagi zikiran, lagi duduk, lagi riyadhah,
Bahkan lagi wudhu, lagi buang air besar, lagi nyuci sendiri loh ntar. Kalau sekarang udah laundry ya. Makan, minum, lagi ngapain aja itu zikir, kolbunya jalan tuh. Tidur, bangun tidur, itu masih kolbunya masih jalan tuh. Ya? Nah, ini kalau sudah mengamalkan itu. Nah, untuk mencapai ini, waqtara jama'atu minal masyayikh min dzikri kalimatu la ilaha illallah. Ada yang memilih kalimah la ilaha, tergantung mursyidnya. Mursyidnya bilang apa? Antum zikir la ilaha illallah, amalkan. Wa hadhihi kalimah laha khasiyatun fi tanwiril batin. La ilaha illallah itu punya khasiat hebat dalam menerangi qalbu. Wa jam'il ham, ya. Wa jam'il himam kali ya. Mengumpulkan himmah idza dawama 'alaiha shadiqun mukhlisun. Jika diamalkan oleh orang yang shadiq, yang sungguh-sungguh dan ikhlas. Wahya min mawabil haq li hadhihi al-ummah. Inilah anugerah besar pada umat ini. Nah, beliau sebutkanlah sanad kepada sahabat Nabi. Ini riwayat Israiliyat tapi riwayatnya hasan ya. Wa Nabi Isa bin Maryam mengatakan, kalau di riwayat lain yang saya temukan ini Musa, tapi di sini Isa ya. Nabi Isa bertanya, Rabbi anbi'ni an hadhil ummah al-marhumah. Jadi Nabi Isa sudah dikasih unjuk tentang umat Nabi Muhammad, kita. Jadi kita yang pesek-pesek ini ya, sudah dikasih unjuk sama Allah kepada Nabi Isa. Qala ummatu Muhammadin alaihi salatu wassalam ulama akhfiya atqiya hulama asfiya hukama ka'annahum anbiya yardawna minni bil qalil min al ata wa arda minhum bil yasir min al amal wa adkhuluhum al jannata bila ilaha illallah. Nah, ini ada enggak pada kita nih? Siapakah umat Muhammad yang disayangi Allah itu? Mereka adalah ulama. Kalau ulama dia akhfiya. Jadi ulama mereka alim, akhfiya, zikirnya khafi, amalnya khafi. Atqiya, mereka bertakwa. Ulama mereka santun. Nah, antum santun kan? Nah, dikit-dikit bunuh. Nah, jangan, hati-hati ya. Ya, beda dikit halal darahnya, hati-hati. Ini sekarang masuk khawarij ke tubuh Ahlussunnah. Cuma karena pergerakan politik beda langsung halal darahnya. Nauzubillah min dzalik. Ini mulai bahaya ini. Asfiya, kolbu mereka bening. Hukama, pikiran mereka tajam. Ya, hukama. Ka'annahum anbiya, seakan-akan mereka nabi. Berarti mereka bukan nabi toh? Bukan, Seolah-olah kualitas rohani mereka seperti para nabi Bani Israel. Yardawna bil qalil minal ata. Mereka ridha dengan pemberian yang sedikit. Maka aku ridha ya, wa arda minhum bil yasir min amal. Karena mereka ridha dengan pemberianku yang sedikit. Antum dikasih enggak maidah minas sama? Dikasih enggak? Enggak ya? Ya, karena enggak dikasih, enggak ada yang hebat-hebat seperti itu, maka Allah pun ridha meskipun amal kita sedikit. Tapi istiqomah. Baik? Wa adkhilhumul jannah bila ilaha illallah. Aku masukkan mereka ke dalam surga dengan mahar la ilaha illallah. Ya isahum aktsaru sukanil jannah li'annaha lam tazal al-sunu qaumin, ini pakai za besar ya, bukan za. Lam tazal al-sunu qaum qat bila ilaha illallah kama lam tazal ya. Senantiasalah lisan mereka melazimkan la ilaha illallah ya, sebagaimana mereka menundukkan lisan mereka ya. Teman-teman, karena Allah, jadi Nabi Isa diberikan oleh Allah Ta'ala alamat ciri-ciri umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ciri-cirinya tadi? Ulama, akhfiya, atqiya, ulama, asfiya, hukama. Nah itu. Lalu ditambahkan ridho dengan yang sedikit, maka Allah ridho kepada kita dengan yang sedikit juga, amal yang sedikit. Bagaimana selalu bisa bersikap? Ini salah semua. Maka belakang ini sudah hampir sama semua pembahasannya. Maka di halaman 130-nya misalnya disebutkan tentang kalau khalwat
Antum merasakan apa, mengalami apa, nah itu dicatat. Lalu ceritakan, laporkan ke guru. Jangan laporkan ke teman, laporkan ke guru. Kalau sekarang kan bisa email kan. Kalau dulu kan ribet mau ketemu guru. Dulu susah mau ketemu guru. Saya mau ketemu guru saja takut. Ya, dengar suaranya langsung lari kita. Ya, sungkannya tinggi. Padahal hari biasa udah kayak anaknya. Tapi kalau sudah mulai hari khalwat, kita takut mau ketemu. Ya, ada perasaan sungkan. Gitu. Nah, dengan ini teman-teman yang melakukan Allah, pengalaman-pengalaman lagi khalwat itu macam-macam. Jadi kadang-kadang ada mimpi, kadang-kadang ada satu ayat dibuka maknanya, semuanya ada di sini. Ya, kadang-kadang dikasih sesuatu yang nggak ada di luar sana. Lagi pengen apa, tiba-tiba ada yang nganter. Itu sering terjadi. Karena Allah itu mandang kolbu. Allah itu nggak ridho si kolbunya terobsesi oleh keinginan itu. Ya, ada seorang teman kita dulu pengen ketemu dengan seorang cewek. Jadi jatuh cinta sama seorang cewek. Ya. Betul, Allah izinkan si perempuan itu mengantarkan makanan ke tempat khalwat di surau. Sehingga dia lihat kaget, loh, kok dia berani ngantar? Gak ada hubungan apa-apa, gak ada hubungan kekeluargaan. Tiba-tiba terbersit oleh si perempuan, saya pengen nih ngasih antaran makanan untuk bukan suami, bukan saudara, bukan tetangga, cuma pernah ketemu mata, gitu. Iya. Allah tidak ingin si laki-laki yang sedang khalwat ini kolbunya kepikiran si perempuan terus, maka dikasihlah itu. Ada yang sukses, ada yang malah tambah, ya Allah besok datang lagi dong. Gak dikasih ya. Itu kejadian ya. Saya pernah cerita sebelumnya, dulu kan harga jeruk itu mahal. Jeruk itu mahal, jeruk manis itu. Zaman-zaman saya masih kecil tuh masih ingat orang-orang kaya yang di rumahnya ada hidangan jeruk. Sekarang katanya susah, tapi tiap hari kita ada buah di rumah. Kurang syukur ya. Karena tidak ridho dengan qalil. Karena sering mendengarkan berita resesi. Emang resesi apaan sih? Sotoy ya. Itu urus biar negara ada yang urus ya. Mereka sudah tahu cara ininya. Kita nggak ngerti, nggak usah komentar hal-hal yang kita nggak paham. Ya, kecuali antum paham, silakan komentar. Ya. Dia cuma pengen jeruk manis itu. Ya Allah, pengen jeruk Medan, kan ada jeruk Medan dulu ya. Bener. Sore itu temennya di samping kedatangan istrinya nganterin jeruk 2 kilo, gede-gede. Lagi zikir, kan biasa temenan, colek-colekan. Dibuka ke lampunya. Wih, lagi zikir nih, gua kerjain lah gitu. Kenapa dia ngerjain, kita nggak tahu juga siapa yang gerakin. Dia ambil itu buah, dia taruh di tangannya yang begini, taruh gitu ya. Pas ditaruh, ya Allah jeruk, ya Allah jeruk. Dalam hatinya emang dia pengen sayang, dia pengen jeruk doang, coba pengen mobil ya kan. Serius mobil tuh datang, ya, apalagi fulus yang tebel-tebel gitu. Eman, mikirnya yang kecil-kecil gitu. Allah itu nggak mau membiarkan sedikit itu mengganggu. Tapi kalau sudah minta mobil kegedean, makanya nggak dikasih kadang. Yeah. Jangka panjang. Iya, kecuali antum kolbunya gede, luas. Kok mobil itu kecil, udah nganggap mobil kecil, nanti datang mobil. Ya, gimana caranya Allah yang tahu. Iya. Termasuk jodoh, begitu juga ya. Sabar. Ketawa. Nah, bagian-bagian tengahnya silakan antum istifadah sendiri. Lalu di bagian akhir beliau mengatakan, "Falya'lam as-sadiq anna al-maqsud min al-khalwah at-taqarrub ila Allah Ta'ala bi'imaratil awqat wa kaffil jawarih anil makruhat." Ya. Jadi apa tujuan dari khalwat? Nah, bagian akhir. Ya. Sebelum penutup. Maka ketahuilah wahai sahabatku, kata beliau, bahwa murid yang shadiq
ketika berkhalwat, belajar tarekat, belajar zikir, bukan mau cari kesaktian, bukan mau ketajaman kolbu, nggak perlu itu. Dia hanya ingin taqarrub, yang penting dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan cara apa? Imaratil awqat, memakmurkan waktu, wa kaffil jawarih anil makruhat, menahan anggota tubuh dari hal-hal yang makruh, ya. Fayuslihu liqaumin min arbabil khalwah idamatil awrat wa tawzi'uha 'alal awqat. Nah, ini macam-macam. Ada yang mereka para murid itu ketika wirid dia cocoknya satu wirid. Ada yang cocoknya Quran khatam. Ada cocoknya sholawat. Ada cocoknya setelah sampai semua itu lewat cuma muraqabah. Apapun zikirnya tapi kalbunya koneksi, angka-angka tidak penting. Nah, ada yang begitu, ya. Nah, ini yang disebut yaslu liqaumil intiqal min adzikri ilal awrat. Ada yang pindah. Jadi teman-teman itu ada ilmunya. Enggak main pindah-pindah aja. Ya pindah ya gitu ya. Atau pindah dong, enggak bisa. Enggak bisa begitu. Itu emang sudah ada ilmunya. Bahkan ada yang enggak dipindah-pindahin sama gurunya, Allah yang pindahin sendiri. Jadi kalbunya naik sendiri. Gitu. Karena si guru sudah menyerahkan murid kepada Allah. Wa ma'rifatu maqadir dzalika ya'lamuhu al-mashhub lisy-syaikh al-muttali' ala ikhtilaf al-awda'. Ya. Siapa yang mengerti itu? Mursyid. Nah, disebutkan sini lisy-syaikh al-muttali' yang kita sebut al-mursyid al-kamil. Mursyid yang ideal, ya. Sampai akhir kalimat itu sudah sama maknanya. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga nanti kita ada waktu untuk khalwat. Amin. Kalau enggak mas saya untuk cari yang lain deh. Tapi syaratnya itu, ya, taqarrub ilal Allah, ya. Taqarrub Allah. Yang penting niat. Yang penting niat yang bagus. Tarekat apa saja, wirid apa saja, yang penting masih bermanhaj al-Muhammadi, itu sama. Ya. Yang beda adalah himmah, as-sidq. Jadi himmah kita, sidq kita di qalbu. Itu yang beda. Tapi ala hada nas'alullah ay yaj'alana min ummati nabiyhi ummatan marhumah wa ja'alna min ulama akhfiya atqiya amin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ridaka, Allahumma arzuqna jannatak, Allahumma arzuqna al-istiqamah, Allahumma akrimna bil istiqamah, Allahumma thabbit qulubana bil muraqabati wal musyahadah, Allahumma tawaffana ala al-iman wal islam wal ihsan. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارحمنا ومشايخنا خصوصا صاحب هذا الكتاب الإمام أبي حفص عمر السراوردي ومشايخنا جميعا والمجيزين والمسندين والحاضرين والحاضرات والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.